Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji. Berjumpa kembali dengan Gus Rum Channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif. Indonesia, masyarakat Indonesia digagetkan dengan gugatan hak cipta yang dilakukan oleh Aman Hasan terhadap Gojek dan Nadiem Makarim. Yang melakukan gugatan hak cipta terhadap Gojek dan Nadiem Makarim adalah Aman Hasan. Siapa Aman Hasan? Aman Hasan ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia termasuk orang yang mempunyai 5 jenis hak cipta yang sudah didaftarkan pada tahun 2008. Antara lain, dan ini yang melatar belakangi Aman Hasan ini menggugat Gojek dan Nadiem Makarim adalah beliau ini punya hak cipta dengan judul program komputer, metode bisnis dan cikal bakal berdirinya ojek online pertama di Indonesia dengan menggunakan media berbasis internet. Ini luar biasa orang ini. Jadi 5 hak cipta, salah satunya itu yaitu metode bisnis dan cikal bakal berdirinya ojek online pertama di Indonesia dengan menggunakan media berbasis internet. Aman ini ternyata juga pernah menjadi pemberitaan secara luas di televisi nasional termasuk Trans TV, Metro dan lain-lain, dan dianggap merupakan pelopor ojek online yang biasanya kita tahu, dan mungkin masyarakat Indonesia menganggap bahwa Nadiem Makarim dengan Gojeknya adalah pelopor ojek online, tapi ternyata jauh sebelum dia ada yang namanya Aman Hasan. Informasi ini kita ambil dari Kompas. Nah, akhir-akhir ini Nadiem Makarim dan Gojek digugat atas hak cipta yang dilakukan oleh Aman Hasan. Aman Hasan menganggap bahwa Nadiem Makarim ini melakukan pelanggaran hak cipta. Nah, bagaimana hak cipta menurut fikih? Sebagaimana disebutkan di sini, yaitu Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Hak cipta itu termasuk mal, termasuk harta yang dilindungi. Jadi tidak boleh sembarang orang mengambil hak cipta orang lain. Tidak boleh sembarang orang menggunakan hak cipta orang lain karena ini dilindungi. Tidak boleh orang menggunakan hak cipta tanpa minta izin kepada orang yang mempunyai hak cipta tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh Aman Hasan dengan menggugat Nadiem Makarim ini mungkin saja bisa dibenarkan kalau memang bahwa Aman Hasan ini benar-benar yang mempunyai metode bisnis dan cikal bakal berdirinya ojek online pertama di Indonesia dengan berbasis internet. Solusinya bagaimana supaya tidak jadi gugat menggugat ini? Solusinya adalah berdamai. Kalau memang Gojek melakukan pelanggaran hak cipta, maka Gojek harus mengembalikan, harus minta maaf secara fikih, dan mungkin harus mengembalikan beberapa uang demi untuk melakukan perdamaian dengan Aman Hasan. Kalau memang dibuktikan demikian, dibuktikan benar-benar Gojek dan Nadiem Makarim melakukan pelanggaran hak cipta, sebaiknya melakukan yang namanya perdamaian supaya tidak terjadi istilahnya gugat menggugat. Itulah secara fikih. Secara fikih hak cipta dilindungi, sehingga kita tidak boleh menyebarkan hak cipta orang lain, menggunakan hak cipta orang lain tanpa seizin mereka, khususnya ketika digunakan untuk komersial, untuk menghasilkan uang. Maka itu harus meminta izin kepada orang yang mempunyai hak cipta tersebut. Misalnya kayak buku semacam ini,
Kita tidak boleh memperbanyaknya lalu kita jual tanpa izin orang yang mempunyai buku tersebut, yang mengarang buku tersebut. Atau kalau misalnya hak ciptanya sudah dijual kepada orang penerbit, maka harus minta izin kepada penerbit tersebut. Nah, itulah konsep fikih tentang hak cipta. Jadi jangan istilahnya mengambil hak cipta orang lain tanpa persetujuannya. Demikian, semoga kita bisa berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji.